ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Biar kiranya Tuhan yang sanggup untuk menopang, menolong setiap kami, apapun permasalahan dan pergumulan kami, Tuhan. Jangan berhenti
Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik satu hari di dalam pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa berartinya hidup, dan ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau, itu adalah waktu-waktu yang paling terbaik dalam sepanjang waktu yang Kau berikan kepada kami. Sebab bersama dengan Engkau, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau menjadi jawaban atas setiap permasalahan kami, dan Engkau juga yang memberikan pengharapan. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau sanggup untuk melakukannya, dan karena Engkau kenal kami secara pribadi. Dan pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu, karena pada hari yang khusus ini, pada hari Sabat, di mana Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami di rumah-Mu, dan kami datang kepadamu Tuhan, dalam ucapan syukur, bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami pandai menjaga diri, tapi kami merasakan bahwa anugerah-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami datang kepadamu, bukan karena kami sudah cukup segala sesuatu, bahkan terkadang kami datang dengan segala kelemahan, terkadang kami datang dengan segala permasalahan, dan Kau tahu Tuhan kekuatan kami terbatas. Tetapi kalau kami ada sampai hari ini, kami berdiri di hadapan hadirat-Mu dan hati kami tersungkur menyembah Engkau, itu adalah karena Engkau memelihara kami, karena Engkau peduli dan terus memperhatikan kami. Dan saat ini Tuhan, biar kiranya segala pujian, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah menolak kami. Kami percaya justru Engkau ingin berkata-kata, Engkau ingin bersama-sama dengan kami, dan Engkau yang ingin bekerja bersama dengan kami, karena Engkau adalah kekuatan kami. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Dan Allah yang menjadi manusia di dalam nama Yesus Kristus, yang hari ini Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah Tuhan, dan hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena Engkau tahu setiap kami, Engkau mengerti dan Engkau kenal kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau seandainya ada yang baru pertama kali ini bergabung, tentunya saudara jangan merasa asing, karena kita ini bersaudara, kita satu iman, satu roh, dalam pengharapan dan dalam satu kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sangat senang tentunya dimanapun kita berada, biar kiranya kita sama-sama diberkati secara pribadi, diberkati juga keluarga kita, anak-anak, sampai kepada mantu dan cucu-cucu kita tentunya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita akan baca dalam satu ayat dulu, yaitu dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, sampai di situ. Bapak Ibu Saudara-saudara, Salomo seorang hamba Tuhan, seorang raja yang diberkati, seorang yang penuh dengan hikmat, berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya itu maut. Artinya hati-hati, bisa terkecoh, bisa tertipu cuma karena kelihatannya, cuma karena penampilannya, cuma karena tutur kata dan bujuk rayunya saja bisa tertipu. Katanya hati-hati, ada jalan dalam tanda kutip ya, kelihatannya lurus tapi ujungnya maut. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana jalan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Pikirin dulu
kalau bahasa gaulnya gitu ya. Kita pikirkan dulu. Kalau kita berbicara juga begitu bukan? Pikir dulu baru bicara. Atau sebaliknya, bicara dulu baru pikir. Kalau engkau bicara dulu baru pikir, kalau ternyata kau salah, tentunya kau susah untuk meralatnya, bukan? Nah itu dia. Jadi pikirkan jalanmu. Untuk itu coba kita akan baca lagi ya, supaya kita betul-betul paham firman itu ingin menuntun kita, mengajarkan kita lebih baik, mengajarkan kita lebih bijaksana, dan tentunya mengajarkan kita untuk kita lebih diberkati dan lebih lagi dalam suatu kemuliaan Tuhan. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55 mulai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakannya apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah baca bahwa serangkaian ayat-ayat yang ditulis oleh Yesaya ini mau menunjukkan begitu banyak nasihat yang Tuhan ingin kepada kita. Ya, dikatakan carilah Tuhan. Terus yang orang fasik itu berbaliklah, Tuhan masih mengasihi. Dan Tuhan sendiri bilang, aku masih penuh dengan pengampunan dan sabar. Dikatakan juga rancangan, aku punya rancangan terhadap engkau, dan rancanganku itu beda dengan rancanganmu, gitu ya. Istilahnya kalau engkau tuh mikir paling juga sampai sebatas ya otak kita cuman sekepel gitu ya. Beda dengan Dia, Allah yang Maha Kuasa. Katanya pokoknya aku punya rancangan. Dan dikatakan juga katanya itu seperti salju turun ke bawah, dia nggak akan balik lagi. Aku juga begitu. Kalau aku udah berfirman dan firman itu nggak kembali, artinya akan berlaku kepada engkau. Kalau aku bilang berkat, jadi berkat. Aku bilang sembuh, jadi sembuh. Karena aku akan melakukannya seperti kepada firman itu. Waduh, begitu banyak nasihat, begitu banyak hal-hal yang indah yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan itu menjanjikannya, Dia nggak main-main. Kalau manusia berjanji, Dia bisa ingkar. Kalau manusia berjanji pakai akan tetapi gitu ya, accept gitu ya. Tetapi kalau Allah berjanji, Dia tidak pakai kecuali-kecualian gitu ya. Dilarang memutar kecuali Metro Mini gitu, ada kecualinya gitu ya. Nah, Allah tidak, kepada siapapun. Kalau Dia sudah berjanji kepada mereka yang percaya, lalu Allah menggenapi itu. Nah, semua janji itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan dalam hidup kita. Toh akhirnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menentukannya. Ya, kenapa kita nggak berpikir kalau gitu Allah udah bentuk aja kita, pikiran kita, hati kita sesuai dengan apa yang Kau mau, udah nggak ada dosa, nggak ada kesalahan lagi, beres kan? Kelihatannya begitu bukan? Tetapi Bapak Ibu sudah saya dikasih oleh Tuhan, disinilah letaknya bahwa Allah itu sangat mengasihi kita, bahwa Dia sangat menghargai kita, bahwa Dia sangat ingin kalau kita memutuskan sesuatu itu bukan karena terpaksa,
tetapi dia ingin kalau kita memutuskan sesuatu itu keluar dari hatinya. Seperti engkau toh, ketika engkau ingin memberikan sesuatu kepada istrimu yang engkau sayangi, apakah karena engkau terpaksa? Aduh, oh tidak ya, karena engkau mengasihi, engkau tahu itu menyenangkan hatinya. Walaupun mungkin kau pulang kerja itu begitu lelah, capek, jalanan macet, sulit bekerja, tetap saja engkau dengan sukacita. Kubelikan sesuatu supaya kau senang, kau sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sedikit saja ilustrasi dan kau akan lihat bahwa Allah itu lebih dari itu ketika dia mengasihi engkau. Dia itu Allah yang maha tahu. Dia tahu keberadaan kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam bertindak, berpikirlah dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya dikatakan dari sekian banyak nasihat, pikirkan apa yang baik. Jangan sampai salah, sebab banyak tawaran-tawaran yang instan, yang menjanjikan, yang kelihatannya begitu menggiurkan dan mudah kelihatannya, sehingga pemazmur dikatakan ada jalan yang kelihatannya lurus, enak, santai, tapi ujung-ujungnya maut. Nah, disitulah kita mulai berpikir. Jadi pastikanlah pikiran itu, dan juga dari mana datangnya pikiran itu. Sebab ya, pikiran adalah medan peperangan. Disitulah akan terjadi pertempuran antara iya dan tidak, dan bermacam-macam pendapat adanya dari situ. Dari hati pun masih akan dipikirkan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pikiran itu yang keluar di pikiranmu adalah menjadi khawatir, menjadi rasa takut, menjadi bimbang, ragu-ragu, atau menjadi tidak percaya akan janji-janji yang tadi kita baca itu, atau menjadikan kita menjadi seakan-akan sendiri gitu ya. Nah, ketahuilah bahwa itu adalah pikiran-pikiran dari si iblis, dari musuh kita. Karena dia memang sifatnya menuduh, menuding, membuat kita menjadi tidak percaya. Dan Tuhan itu tidak terbatas. Dia tahu persis kelemahan kita. Dan sebetulnya dalam segala hal itu, kalau kita menjadi kuat dan kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah ketika melihat kita, dia nggak lihat siapa kita status sosialnya, dia nggak lihat siapa kita kedudukannya, dia nggak lihat siapa kita berapa tinggi pendidikannya, dia tidak melihat kita status ekonomi keturunannya, tidak. Tetapi yang segala sesuatu membuat Allah tidak bisa bekerja adalah yang paling dasar, itu adalah iman. Sampai di mana engkau percaya bahwa Allah itu betul-betul memegang kendali atas hidupmu? Sampai di mana engkau percaya bahwa Dia adalah Allah satu-satunya tempat engkau bernaung, tempat engkau berlindung, tempat di mana ketika kesusahan itu datang, Dia bagaikan gunung batu dan engkau berlindung daripada badai. Tempat di mana engkau mengadu dan Allah bilang, aku akan berperang ganti kamu. Sampai sejauh mana imanmu? Hal yang paling mendasar yaitu ketika kita percaya, ketika kita meyakini dan kita mengakui bahwa Dia adalah Allah Tuhan yang aku percayai. Kita harus baca ya di dalam Roma pasal yang ke-10, maksud saya kita mulai ayat yang ke-9 ya. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah basically dasar dari segala sesuatu. Dan ketahuilah, anugerah terbesar
yang Tuhan berikan kepada kita umatnya, anugerah terbesar itu adalah keselamatan. Bahwa keselamatan itu dicari oleh bangsa-bangsa, keselamatan itu dicari oleh semua orang. Ketika mereka merasa semua sudah cukup, mereka merasa sudah mapan, mereka merasa semuanya sudah terpenuhi, pasti dikatakan masih ada yang kurang. Kemana aku pergi ketika saatnya nanti aku harus kembali? Dan usia, waktu itu akan berjalan terus. Waktu adalah sesuatu yang datang dan dia pergi begitu saja, tidak bisa kita tahan-tahan, dan saatnya akan tiba. Dan itu sebabnya keselamatan adalah satu-satunya pemberian yang terbesar dalam kehidupan kita. Berkat-berkat, itu mah bonus. Kesembuhan, bonus. Damai sejahtera, aset, berkat, usaha, diberkati, itu mah bonusnya. Karena memang Tuhan bilang, aku akan menjaga engkau selama engkau di dalam dunia ini sampai di surga. Kenapa Tuhan perlu menjaga kita? Karena Dia tahu kalau kita itu lemah. Dan bahkan dikatakan kita bagaikan apa? Masih ingat? Yes, bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Artinya Tuhan itu tahu betapa rapuhnya kita. Kesenggol dikit aja kita udah nangis. Aduh Tuhan, hatiku sedih karena aku disakiti, aku ditinggalkan oleh temanku, oleh pacarku. Begitu kan? Halo? Iya, begitu rapuhnya kita. Ya, tiba-tiba suami itu marah gitu ya, kita udah langsung nangis. Tuhan, kenapa dia marah? Biasanya dia tuh lembut, biasanya dia tuh menyapa, padahal dia ada masalah di kantornya, padahal dia ada masalah dengan pekerjaannya. Kita begitu rapuh, air mata itu begitu cetek, paham ya? Kita mudah tumpah. Tapi kita katakan bahwa Tuhan itu mengasihi. Dikatakan air matamu kutampung dalam kirbatku. Artinya air matamu yang tumpah itu dalam tanda kutip membuat Tuhan juga jadi sedih. Kenapa? Karena engkau disayang Tuhan. Karena Tuhan pribadi, secara pribadi Dia care. He cares of you. Dia mengasihi dan sangat memperhatikan engkau. Oleh sebab itu ayolah semangat gitu ya. Nah, jadi hal yang paling mendasar adalah bahwa iman kita harus menjamin dulu keselamatan kita, supaya Tuhan bisa berbuat lebih banyak dalam hal yang kita jalani, kita pikirkan. Kalau itu membuat kita menjadi lemah, menjadi bimbang, kita tengking, kita usir, karena itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan keyakinan, karena Dia adalah Allah yang hidup, yang sudah bangkit, yang sudah membuat kita menjadi sukses, berhasil, dan yang juga membuat kita reborn, bangkit kembali, dan kita dikuduskan oleh karena korban Kristus. Hal lain lagi, apa sih kira-kira yang membuat kita harus selalu berpikir dalam hidup-hidup yang kita jalani? Ya, berpikirlah seperti yang Tuhan pikirkan. Kita cari tahu, Tuhan, Kau kira-kira punya rencana apa yang harus aku kerjakan, yang harus aku lakukan. Cobalah berpikir, renungkan. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Coba kita baca dalam Mazmur ya, oke? Mazmur pasal 1 mulai ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Halo. Contoh yang paling sederhana ketika pemazmur ngajarin berbahagialah
Jadi nggak semua orang berbahagia. Mereka yang tidak duduk di dalam perkumpulan orang fasik, yang tidak berkumpul-kumpul dengan para pencemooh, dan juga yang hanya merenungkan firman siang dan malam, itulah yang berbahagia. Jadi mulailah berpikir tentang apa yang Tuhan pikirkan. Mulailah berpikir seperti rencana Tuhan. Bagaimana mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita? Salah satunya dengan mudah kita tahu, mulailah baca firman. Penuhlah dengan Roh Kudus, karena firman dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kita. Kita renungkan firman itu dan kita percaya, sehingga dikatakan ia atau kita seperti pohon, yaitu kita yang merenungkan, kita yang percaya. Kita seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat ke air, yang daunnya tetap hijau. Artinya walaupun panas datang, terik datang, itu sama, pohon-pohon yang lain juga kena panas. Tapi pohon yang tertanam di tepi aliran air, dia tetap hijau. Dia nggak jadi bingung, dia nggak jadi khawatir, dan dikatakan dia akan terus berbuah, dan dia tidak khawatir akan panas, dan lebih daripada itu dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, tapi aku belum berhasil Pak Pendeta. Nah, itulah sebabnya coba kita kembali mereview, kita lihat lagi, kita mulai pikirkan jalan-jalan kita, kita mulai pikirkan apa rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita lebih mengerti, yaitu kita renungkan. Mulailah kita baca dan renungkan dengan percaya itu firman, sehingga dikatakan kita adalah yang berbahagia, kita yang berhasil dalam hidup kita. Tentunya bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan bersama dengan kita. Kita bagaikan, katanya, dianggap sebagai pohon yang tertanam di tepi aliran air, dan apa saja yang kita buat akan berhasil karena Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana kita menjalani hidup kita, kita pikirkan, ya, kita pikirkan dengan baik-baik. Dan sejauh itu juga kita mulai merenungkan firman itu, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan terakhir kita baca dalam Yesaya pasal 55 dalam ayat yang ke-11 tadi. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukannya apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita, karena kita memiliki Allah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berpribadi, Allah yang mengerti, yang bisa merasakan keberadaan kita. Berbahagialah kita, karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dalam banyak hal kita seringkali sampai berteriak, bahkan sampai menangis. Bahkan dalam hati kita berkata, Tuhan, di mana Engkau? Aku dalam kepepet, aku terjepit, aku banyak masalah. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat. Dan mulailah pikirkan apa yang kita jalani. Kalau kita salah, dikatakan orang fasik, kembalilah, masih ada kesempatan. Oleh sebab itu dikatakan juga renungkan firman, supaya kita bisa berbahagia dan menjadi berhasil. Dan dikatakan firman yang aku katakan, kata Tuhan, itu tidak akan kembali. Dia akan mengerjakannya pada setiap kita, tentunya kita yang percaya. Dengan demikian biar kita bisa lihat kemuliaan Tuhan berlaku dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Itulah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup dalam kekekalan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita ucapkan syukur atas firman Tuhan ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu dan juga mengetahui isi hati-Mu. Ampuni kami yang seringkali lemah, ampuni kami yang seringkali
tidak berdaya. Tetapi hari ini Tuhan kami percaya kesempatan itu masih ada, kasih itu masih nyata, dan kami akan terus melanjutkan hidup kami, memikirkan dan merenungkan kehendak-Mu dalam firman-Mu dan dalam Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada bersama-sama mengikuti ibadah dengan saudara-saudara kami seiman. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bahwa firman itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin berbicara secara pribadi kepada setiap kami, karena Engkau yang tahu setiap permasalahan kami. Dan hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau, dengan kuasa dan mujizat dan kekuatan-Mu Tuhan. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Engkau berkati barang-barang dagangan mereka Tuhan. Bubuhi tangan umat-Mu itu dengan berkat, sehingga apapun yang dipegangnya Engkau jadikan berhasil dalam nama Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan, berkati tempat itu Tuhan. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Hikmat, marifat dan wibawa surgawi menyertai Engkau ketika Engkau bekerja. Demikian juga anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi ketika mereka menuntut mata pelajaran dan kuliah mereka. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Demikian juga Engkau jagai ketika mereka ada di dalam perjalanan. Engkau jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami, dan Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau tidak terpengaruh oleh keadaan dan pandemi sekalipun, karena Engkau adalah Allah. Berikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan seleranya, supaya mereka bisa mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau lakukan bagi mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan. Berikan kesehatan dan berikan umur panjang. Demikian juga berkati anak-anaknya, mantu-mantu dan sampai cucu-cucunya diberkati oleh Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ibadah dan Engkau memberkati kami. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana seperti hari ini kami bersekutu bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
bersamamu